Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Cahyadiningrum, NIM 2009-116035. Saya akan mempresentasikan dua materi dari mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Sistem mengandung arti kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Sistem informasi merupakan kumpulan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. Teknologi informasi adalah komponen kecil dalam perusahaan karena banyak komponen yang lain. Proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk pelanggan, supplier rekapan, dan lain-lainnya. Data adalah kumpulan fakta yang masih mentah, seperti jumlah pekerja, total jam bekerja dalam seminggu, data inventaris barang, or sales orders. Information adalah kumpulan fakta yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tambahan di luar nilai fakta individu. Proses adalah serangkaian set tugas yang berhubungan secara logis dilakukan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman satu set informasi, dan cara-cara bagaimana informasi dapat dibuat bermanfaat untuk mendukung tugas tertentu atau dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Jenis informasi yang dibuat tergantung pada hubungan yang didefinisikan di antara data. Misalnya, kalian dapat mengatur ulang potongan track untuk membentuk tata letak yang berbeda, menambahkan data baru atau berbeda. Berarti Anda dapat mendefinisikan kembali hubungan dan membuat informasi baru. Misalnya, menambahkan potongan baru ke track agar dapat meningkatkan nilainya. Bergantung pada tipe data yang Anda butuhkan, beberapa atribut kualitas menjadi lebih berharga dari yang lain. Misalnya, dengan data intelijen pasar, beberapa ketidaktepatan dan ketidaklengkapan dapat diterima, tetapi ketepatan waktu sangat penting. Sistem informasi adalah seperangkat elemen yang saling terkait atau komponen yang mengumpulkan atau menginput, memanipulasi atau memproses, menyimpan, menyebarluaskan output data, informasi, dan memberikan reaksi korektif mekanisme umpan balik untuk memenuhi tujuan. Dalam sistem informasi, pemrosesan berarti mengubah atau mentransformasikan data menjadi output yang bermanfaat. Pemrosesan bisa melibatkan membuat perhitungan, membandingkan data, dan mengambil alternatif tindakan, dan menyimpan data untuk digunakan di masa depan. Input adalah mengumpulkan dan menangkap data mentah. Proses adalah mengubah atau mentransformasikan data menjadi output yang bermanfaat. Keluaran atau output adalah produksi informasi yang bermanfaat, biasanya dalam bentuk dokumen dan laporan. Umpan balik, output yang digunakan untuk membuat perubahan pada input atau kegiatan pengolahan. Computer-based information system, satu set perangkat keras, perangkat lunak, database, telekomunikasi orang, dan prosedur yang ada, konfigurasi untuk mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data menjadi informasi. Infrastruktur teknologi, semua perangkat keras, perangkat lunak, database, telekomunikasi, orang, dan prosedur yang ada dikonfigurasi untuk mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data menjadi informasi. Evolusi perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi dimulai dengan ditemukannya komputer menjadi senjata utama dalam kompetisi. Era perkembangan teknologi komputer. Era 1, tahun 1970. Era 2, tahun 1980. Era 3, tahun 1990. Didukung oleh teori-teori mengenai manajemen perusahaan, merubah pandangan manajemen terhadap teknologi informasi. Peranan sistem informasi di era 1980 sampai dengan 1990, banyak sekali perusahaan yang melakukan BPR atau Business Process Reengineering, restrukturisasi, implementasi ISO 9000, implementasi atau Total Quality Management,
TQM, instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat, SAP, Oracle, BAAN, dan sebagainya. Teknologi informasi merupakan komponen sistem informasi. Sistem informasi umumnya menggunakan 3 fase model input, proses, dan output. Kombinasi dari 5 komponen sistem informasi digunakan selama masing-masing fase. Misalnya, selama fase input dan output digunakan banyak orang. Role of information system in the enterprise. Organisasi bisnis menjadi lebih kompleks karena peningkatan lapisan hierarki, manajemen, dan peningkatan tingkat koordinasi antar departemen. Setiap departemen memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Tidak ada satu sistem informasi yang dapat mendukung semua kebutuhan bisnis sebuah organisasi. Manajemen umumnya dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu strategis, menengah, dan operasional. Setiap tingkat manajemen memiliki persyaratan informasi yang berbeda. Business Process and Information System. Business Process adalah sekelompok kegiatan atau tugas yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bisnis. Misalnya, memenuhi pesanan pelanggan, memesan persediaan, menargetkan pelanggan, merancang produk baru, mempekerjakan karyawan, dan lain-lain. Business Process adalah mengacu pada cara di mana pekerjaan disusun, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk menghasilkan produk atau layanan yang berharga, merupakan alur kerja material, informasi, dan pengetahuan atau set kegiatan. Pengertian Enterprise System, ERP terdiri dari 3 elemen, yaitu enterprise atau perusahaan, resource atau sumber daya, dan planning atau perencanaan, yang berarti menekankan aspek perencanaan dan analisis sumber daya perusahaan seperti finansial, akuntansi, sumber daya manusia, rantai, supply, dan sebagainya. Sistem atau pemrosesan yang melibatkan seluruh perusahaan atau departemen-departemennya. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan sistem fungsional yang terdiri dari masing-masing departemen. Sistem benefit of an sistem ERP, integrasi data dan aplikasi di area fungsional, yaitu data dapat dimasukkan sekali dan digunakan oleh semua aplikasi, sehingga meningkatkan akurasi dan kualitas data. Perbaikan dalam pemeliharaan dan dukungan karena staf TI terpusat. Konsistensi antarmuka pengguna di berbagai aplikasi berarti lebih sedikit pelatihan karyawan, produktivitas yang lebih baik, dan gerakan kerja lintas fungsi. Keamanan data dan aplikasi ditingkatkan karena kontrol dan pemusatan perangkat keras yang lebih baik. Keterbatasan sistem ERP, yang pertama, kompleksitas pemasangan, konfigurasi, dan pemeliharaan sistem meningkat sehingga membutuhkan staf TI khusus, perangkat keras, dan fasilitas jaringan. Yang kedua, konsolidasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya TI bisa menjadi tidak praktis dan sulit untuk dicapai. Yang ketiga, konversi dan transformasi data dari sistem lama ke sistem yang baru bisa menjadi proses yang membosankan dan rumit. Yang keempat, pelatihan kembali staf TI dan pengguna akhir sistem baru dapat menghasilkan daya tahan dan mengurangi produktivitas. Business benefits of an ERP system. Agility organisasi dalam hal merespon perubahan lingkungan untuk pertumbuhan dan mempertahankan pangsa pasar, berbagi informasi ke seluruh area fungsional, membantu kolaborasi antar karyawan, menghubungkan dan bertukar informasi secara real time dengan mitra rantai pasokan, meningkatkan efisiensi yang menyebabkan biaya lebih rendah. Layanan pelanggan lebih baik karena arus informasi lebih cepat antar departemen. Efisiensi proses bisnis ditingkatkan karena rekayasa ulang proses bisnis. Kegagalan ERP disebabkan yang pertama, kegagalan terjadi karena memandang rendah kerumitan dan perencanaan pengembangan dan pelatihan. Yang kedua, gagal dalam melibatkan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, mencoba melakukannya terlalu cepat. Yang keempat, pelatihan yang tidak efisien. Yang kelima, ketidakcukupan konversi data dan pengujian. Yang keenam, terlalu percaya pada vendor ERP atau konsultan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.